Halo Sobat BPJT, kali ini kita akan membahas jaringan jalan tol Jabodetabek, di mana jalan tol Jabodetabek ini menghubungkan 5 wilayah yang saling terkoneksi satu dengan lainnya, yakni dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi, yang terbagi sebanyak 30 ruas dengan total panjang keseluruhannya mencapai 702,63 km dengan terdiri dari 6 jaringan jalan tol yang saling terkoneksi satu dengan lainnya. Semua ruas jalan tol ini memiliki peran penting sebagai konektivitas bebas hambatan yang terintegrasi antar satu tol dengan banyak tol lainnya. Dimulai dari jaringan Jakarta Inner Ring Road atau jalan tol lingkar dalam Jakarta yang memiliki 3 ruas tol, yakni ruas Cawang, Tanjung Priok, Ancol Timur, Jembatan 3 Pluit sepanjang 27,05 km yang dikelola oleh PT Citra Marga Nuspala Persada Tbk yang telah beroperasi pada 10 November 1989. Kemudian, Jalan Tol Profesor Dr. Insinyur Sudijatmo atau lebih dikenal dengan Tol Bandara sepanjang 14,3 km. Dan terakhir, Tol Cawang Tomang Pluit sepanjang 23,5 km. Dilanjutkan dengan ruas tol Jakarta Outer Ring Road 1 atau yang akrab disapa JOR 1, terkoneksi dengan 5 ruas tol yang terdiri dari tol JOR W1 Kebon Jeruk Penjaringan yang sudah beroperasi pada 22 Februari 2010, jalan tol JOR W2 Utara Kebun Jeruk Ulu Jami sepanjang 7,87 km, jalan tol JOR S sepanjang 14,25 km, jalan tol JOR E atau non-S yang meliputi E1 Taman Mini Cikunir, E2 Cikunir Cakung, dan E3 Cakung Rorotan, serta jalan tol akses Tanjung Priok. Setelah ruas jaringan jalan tol JOR 1 masuk ke jaringan Jakarta Outer Ring Road 2 atau yang akrab disapa JOR 2, terdiri dari 6 ruas jalan tol yang juga terkoneksi dengan tol lainnya, yakni terdiri dari jalan tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran yang memiliki panjang 14,19 km, jalan tol Kunciran Serpong yang telah beroperasi sejak 6 Desember 2019, jalan tol Serpong Cinere sepanjang 10,14 km, jalan tol Cinere Jagorawi sepanjang 14,64 km, seksi 1 yang sudah beroperasi sejak 2012 dan seksi 2 pada 2019. Jalan tol Cimanggis Cibitung sepanjang 26,18 km, yang seksi 1 sepanjang 2,75 km telah beroperasi pada 26 Oktober 2020. Dan terakhir, jalan tol Cibitung Cilincing sepanjang 34,77 km, seksi 1 diresmikan pada tahun 2021 dan seksi 2 dan 3 diresmikan pada tahun 2022. Di samping itu, juga terdapat ruas tol pendukung yang memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah Jakarta bagian selatan, timur, dan utara
yakni Jakarta Inner Ring Road 2 atau lebih akrab disebut 6 ruas tol dalam kota Jakarta yang terdiri dari Jalan Tol Semanan Sunter, Sunter Pulau Gebang, di mana seksi A Jalan Tol Kelapa Gading Pulau Gebang sepanjang 9,29 km telah beroperasi pada tanggal 23 Agustus 2021. Sedangkan tol lainnya yang masih dalam tahap rencana adalah Jalan Tol Kemayoran Kampung Melayu, Jalan Tol Duri Pulo Kampung Melayu sepanjang 12,65 km, Jalan Tol Bulu Jami Tanah Abang, dan Jalan Tol Pasar Minggu Kasablanka sepanjang 9,15 km. Selanjutnya, terdapat jaringan komuter yang juga terkoneksi dengan 6 ruas di dalamnya, yakni Jalan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu yang saat ini sepanjang 8,4 km sudah beroperasi pada tanggal 3 November 2017. Jalan Tol Jakarta Bogor Ciawi sepanjang 59 km yang sudah beroperasi sejak tahun 1978. Jalan Tol Depok Antasari yang seksi satunya telah beroperasi pada tahun 2018 dan seksi 2 pada 2020. Jalan Tol Pondok Aren Bintaro Viadak Ulu Jami sepanjang 6 km. Jalan Tol Pondok Aren Serpong sepanjang 7,24 km, dan terakhir Jalan Tol Serpong Balaraja yang memiliki total panjang 39,45 km, yang untuk seksi 1A BSD Simpang Susun Aeon Mall sepanjang 5,15 km yang telah diresmikan pada bulan September 2022. Jaringan jalan tol Jabodetabek juga terkoneksi dengan beberapa jalan tol Trans Jawa yang terdiri dari 4 ruas jalan tol, yakni Jalan Tol Jakarta Cikampek sepanjang 83 km yang telah beroperasi sejak tahun 1988. Jalan Tol Layang SMBZ sepanjang 38 km, Jalan Tol Jakarta Tangerang sepanjang 33 km, dan terakhir Jalan Tol Tangerang Merak sepanjang 73 km. Dapat Sobat EPJT lihat, jaringan jalan tol Jabodetabek ini keseluruhannya membentuk jaring laba-laba yang saling terkoneksi satu dengan lainnya. Sudah tidak jauh berbeda dengan jaringan jalan tol di negara lain. Kita masuk ke jaringan jalan tol di Jepang dengan 2 ring dan 8 radial. Jaringan jalan tol ini terbagi menjadi beberapa bagian yang dimulai dari Circular Road yang mencakup ruas Inner Circular Road, Central Circular Road, Loop Incorporating the Yamate Tunnel, dan Yaesu Road via Tokyo Expressway. Selanjutnya ada Baishore Road yang menghubungkan di Baishore Road, Higashi Kanto Expressway. Kemudian Chidoricho, Sachiura atau Namiki yang terdiri dari Yokohama Yokosuka Expressway yang juga membentuk jaring laba-laba. Beralih ke negara lain, di Paris yang terkenal dengan sebutan Great Paris Bypass atau Great Contournement de Paris yang terdiri dari 2 ring road, di mana ring road ini merupakan ring road keempat yang mengelilingi kota Paris yang melengkapi 3 ring road lainnya.
Dan di antara ring road ini terdapat radial yang menjadi penghubung dan menghasilkan jaring laba-laba untuk jaringan jalan tol di Paris. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang dan Paris ini, jaringan jalan tol di Indonesia memiliki sisi keunikan sendiri yang khususnya berada di wilayah Jabodetabek ini, yaitu membentang dengan melingkari pusat kota hingga pinggir kota yang saling terkoneksi satu dengan lainnya. Jadi gimana Sobat PPJT? Tidak kalah kan jaringan jalan tol kita dengan negara lainnya? Gimana untuk pembahasan kali ini? Semoga bermanfaat. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan ya.